Perkenalkan, nama saya Rizky Simarmata, NIM 1910521024. Di sini saya akan menjelaskan penerapan contoh rancangan bujur sangkar Latin atau yang biasa disebut RSBL pada sebuah penelitian. Nah, contoh penelitian yang telah saya buat di sini yaitu seorang peneliti ingin mengetahui karakteristik kerenyahan keripik pisang yang dibuat dari 4 varietas pisang yang saya buat di sini, yaitu pisang A, B, dan C serta D. Berkaitan dengan hal ini, peneliti mengambil keripik pisang ini dari 4 lokasi yang berbeda dan digunakan untuk membuat keripik dengan formulasi perbandingan keripik pisang dengan minyak goreng. Nah, berikut adalah data kerenyahan keripik pisang dalam N. Di sini baris lokasinya yaitu pisangnya dari 4 lokasi, yaitu 1, 2, 3, 4, dimana di sini sudah saya tentukan data kerenyahannya, yaitu ada 1000 banding 0, 40 banding 60, 60 banding 40, dan yang keempat 0 banding 100. Nah, untuk menghitung datanya, yang pertama itu dari menghitung jumlah barisnya. Di sini rumusnya yaitu sum sama dengan baris yang formulasi kolom pertama ditambah dengan kolom yang kedua ditambah kolom yang ketiga, dan yang kolom keempat tutup kurung lalu enter. Nah, ketika kita sudah buat rumusnya, kita bisa langsung drag saja, makanya hasilnya langsung sama. Untuk yang menentukan jumlah kolom diperoleh dari perhitungan banyaknya formulasi baris. Rumusnya itu sama dengan sum, kita ulang saja, sama dengan sum. Kita drag saja baris formulasi kolom pertama, lalu kita tutup kurung lalu enter. Nah, ini langsung bisa kita drag ke samping, makanya hasilnya akan sama. Nah, untuk menentukan jumlah baris diperoleh dari data dari jumlah baris keseluruhan, yaitu baris yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok jumlah barisnya, kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, jumlah baris ini nilai total jumlah baris ini sama dengan jumlah kolom. Untuk membuktikannya, kita bisa hapus ini. Saya hapus, sama dengan sum, buka kurung, jumlah kolom ini kita drag keseluruhan jumlah kolomnya, kita tutup kurung lalu kita enter. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai total jumlah baris itu sama dengan nilai total dari jumlah kolom, atau kita simbolkan dengan F. Selanjutnya yaitu perlakuan. Untuk perlakuannya kita buat, karena banyaknya perlakuan di soal ada 4, yaitu perlakuan A, B, C, dan D dengan jumlahnya, yaitu jumlah baris ini. Untuk jumlahnya kita cara menjumlahkan seperti ini. Nilai ini akan saya contohkan sama dengan ini kan perlakuan A pada kolom pertama formulasi A, yaitu ini ditambah dengan kolom kedua formulasi A ditambah dengan kolom ketiga formulasi A, kolom keempat formulasi yang A, maka kita tekan enter, maka dijumlahkan hasilnya adalah 6050. Begitu juga dengan kolom B, jumlahnya kita menghitung formulasi F setiap kolom di formulasi bertanda perlakuan B, begitu juga yang C, D. Nah, untuk rata ini diperoleh dari jumlah dari formulasi dibagi dengan 4, karena 4 ini adalah varietas pisangnya, itu A, B, C, D. Sama dengan, kita ketik sama dengan, kita pilih jumlah dari
formulasi tadi, kemudian kita bagi dengan 4, lalu kita enter. Untuk mempercepatnya, setelah kita buat seperti tadi, kita drag saja seperti ini, maka hasilnya akan sama. Tahap yang selanjutnya yaitu kita harus menghitung nilai FK. Untuk nilai FK kita peroleh dari nilai ke-14, atau kita ulang saja. Caranya ketik sama dengan nilai jumlah baris dipangkat 2 dibagi 4 pangkat 2, 4, yaitu 4 varietas pisang sebagai perlakuannya, lalu kita enter, maka diperoleh hasil demikian. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah kita dapat nilai FK, kita menghitung nilai DB total. Nilai DB total yaitu rumusnya sama dengan 4 dikali 4 dikurang 1. Kita enter. Kemudian kita menghitung nilai DB galat. Kita menghitung nilai baris dulu. Nilai DB baris. Nilai DB baris yaitu kita ketik sama dengan konta atau banyaknya baris perlakuan, banyaknya baris yaitu 4 dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah 3. Begitu juga nilai DB kolom itu sama saja. Untuk nilai barisnya itu ada 4 dikurang 1. Perlakuan juga demikian, rumusnya sama dengan konta, kemudian nilai perlakuannya ini dikurangi dengan 1. Untuk nilai galat rumusnya yaitu nilai DB total galat diperoleh dari sama dengan DB total dikurangi dengan DB baris dikurangi dengan DB kolom dikurangi dengan DB perlakuan, maka nilai DB galatnya diperoleh yaitu 6. Kemudian untuk menentukan nilai JK baris. Untuk menentukan nilai JK baris, rumusnya yaitu kita ketik sama dengan sum SQ, kemudian kita blok jumlah barisnya keseluruhan dibagi dengan kon A4, yaitu kon A4 itu nomor barisnya ada 1, 2, 3, 4, kon 4, atau kita bisa buat saja per 4 dikurangi dengan kolom C17 yaitu nilai FK, lalu kita tekan enter. Begitu juga dengan nilai JK kolom diperoleh dari banyaknya kolom, kita ketik sama dengan sum SQ atau kita ketik sama dengan 4 dibagi 4 dikurangi dengan nilai FK, karena nilai kontanya itu juga 4, sum SQ nya juga ada 4 kan. Kemudian untuk nilai dari JK perlakuan. Nilai JK perlakuan ini kita peroleh dari rumus sama dengan sum SQ. Nah, sum SQ ini untuk menentukan banyaknya perlakuan. Sum SQ N9, N12 yaitu yang ini yaitu jumlah dari perlakuannya dibagi dengan kon A. Kon A, nilai kon A ini yaitu nilai 4, yaitu perlakuan A, B, C, dan D, yaitu ada 4 perlakuan dikurangi dengan nilai dari FK, lalu kita tekan enter. Untuk nilai JK galat kita peroleh dari rumus nilai JK total dikurangi dengan nilai JK baris dikurangi dengan nilai JK kolom dikurangi dengan nilai JK galat, maka untuk nilai JK galat diperoleh hasil yaitu 127739. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk menentukan nilai KT. Nilai KT di sini rumusnya yaitu nilai sama dengan nilai dari JK baris dibagi dengan nilai dari DB baris, lalu kita enter. Untuk nilai KT juga demikian, nilai KT itu diperoleh dari JK kolom
bagi dengan nilai dari DB kolom. Selanjutnya lalu kita tekan enter. Untuk nilai KT perlakuan itu rumusnya sama dengan jika perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Untuk nilai KT galat diperoleh dari nilai jika galat dibagi dengan nilai DB galat. Rumusnya sama dengan jika galat dibagi dengan DB galat. Lalu enter. Kemudian untuk nilai F tabel kita peroleh dari nilai F hitung. Nilai F hitung dari nilai F hitung baris kita peroleh dari KT baris dibagi dengan KT galat. Untuk KT galatnya, karena di sini untuk perhitungan F hitung kita harus kita tekan saja F4 untuk memformat dari nilai KT galat supaya nanti kita bisa langsung drag. Lalu kita enter. Nah, ini kita bisa langsung drag karena kita tadi sudah membuat tanda dolar atau sebagai format bahwasannya nilai dari KT galat itu sebagai perhitungannya. Kemudian untuk nilai F tabel kita peroleh dengan rumus sama dengan F inverse dengan nilai probability 0,05. Kemudian kita koma dengan nilai DB baris, koma dengan nilai DB galat. Kemudian kita enter. Nah, karena tadi kita sudah menekan tanda dolar yaitu untuk perhitungan formatnya itu DB galat, kita bisa langsung drag untuk nilainya. Maka nilainya dari F tabel 5% ini akan sama untuk nilai F tabel baris, kolom maupun untuk perlakuannya. Untuk perhitungan faktor logika koreksi berpengaruh atau tidak berpengaruhnya sebuah masalah ini, kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung nilai F hitung baris jika lebih besar nilai F hitung baris, jika lebih kecil nilai F hitung baris dari nilai F tabel baris 5%, maka simbolnya adalah NS. Sebaliknya, jika lebih besar maka simbolnya adalah bintang. Diperoleh hasil NS, maka baris ini pengaruhnya tidak berpengaruh terhadap penelitian ini. Sebaliknya, untuk nilai dari kolom ini cukup berpengaruh. Sedangkan untuk nilai perlakuan di sini tidak berpengaruh terhadap penelitian atas masalah ini. Nah, kemudian untuk uji lanjut BNJ, kita pertama-tama harus membuat perlakuannya. Banyaknya perlakuan kita copy ke sini, kemudian juga reratannya kita copy ke sini. Nah, untuk ini untuk uji lanjut BNJ ini kita perlu mensortir datanya dari data yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan nilai dari reratannya. Untuk mensortirnya gini, kita pilih tadi sort, kita pilih sort by rata dengan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita oke. Nah, didapat nilai seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan ini kita harus menghitung nilai per kolomnya. Untuk nilai itu kita dapat mencari dengan rumus sama dengan rata perlakuan yang pertama dikurangi dengan rata perlakuan di bawahnya atau yang kedua. Untuk yang pertama kita jadikan acuan untuk perhitungannya, jadi kita berikan tanda dolar di sini untuk memudahkan nanti kita drag. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 10,5. Untuk itu kita bisa drag di sini. Nah, hasilnya akan sama. Berikut juga untuk yang kolom yang kedua, demikian juga untuk yang ketiga. Nah, setelah kita peroleh, kita harus mencari nilai PV-nya. Nah, kita peroleh nilai PV di sini yaitu 4,9. Untuk perhitungan nilai SY rumusnya yaitu nilai
nilai Qx ini kita kali dengan SQRT nilai dari KT Galat. Kemudian kita bagi 4 atas banyaknya perlakuan yaitu ABCD yaitu 4 perlakuan. Lalu kita enter. Diperoleh nilai SY-nya itu 357. Kemudian untuk perhitungannya seperti ini untuk membuat notasinya. Apakah nilai di sini lebih besar dari SY? Jika tidak maka NS. Kemudian juga untuk ke bawahnya, maka di sini hasilnya seluruhnya adalah NS. Nah, untuk notasi yang pertama itu A, yang kedua juga A, yang ketiga NS ketemu NS yaitu AB, kemudian di sini B. Karena sebelumnya di sini juga bisa AB, tapi karena di sini sudah AB jadi sininya kita persingkat jadi dia AB. Bukan dipersingkat, kita konversinya. Kemudian untuk perhitungan perlakuannya kita buat lagi nilai dari perlakuannya, tapi kita buat di sini berdasarkan nilai data dari yang terendah ke yang terkecil. Untuk caranya kita pilih sort, kemudian kita pilih sort by rata dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk nilai rata SY ini kita peroleh dari nilai rata pertama ditambah dengan nilai SY. Kemudian karena acuannya adalah nilai SY dalam perhitungan ini, kita tekan tanda F4 untuk memunculkan data dolar agar kita bisa berat nantinya. Kita tekan enter, kemudian kita bisa hitung seperti ini. Apakah nilai 1852 ini lebih besar daripada ini? Jika lebih besar maka A. Di sini juga A. Kemudian apakah nilai 1870 ini lebih besar daripada 1579? Maka di sini B. Maka di sini 1870 ini lebih besar daripada rata yang keempat, maka di sini B. Maka hasilnya notasinya akan sama dengan notasi pada uji B lanjut BNJ. Maka dapat disimpulkan berdasarkan penelitian masalah ini, atas kita buat rancangan menggunakan bujur sangkar Latin ini atau RSBL ini, kita peroleh kesimpulan atas masalah penelitian ini bahwasannya nilai kolom itu berpengaruh terhadap nilai dari keripik pisang dan minyak goreng ini berpengaruh terhadap kerenyahan keripik pisang. Nah, untuk nilai barisnya itu serta perlakuannya itu pengaruhnya tidak ada. Demikian untuk penjelasan saya mengenai contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin pada masalah penelitian yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan maaf apabila ada kesalahan yang saya buat secara tidak sengaja atas penjelasan saya tadi. Semoga teman-teman bisa memahami berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.